Shalom, haleluya, senang sekali kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Dan hari ini kita akan lanjutkan dan saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Kita masih berbicara tentang remaja Kristen yang akan bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Dan hari ini kita akan melihat salah satu ciri atau indikator remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Materi kita hari ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Adapun bahan Alkitabnya dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 sampai 16, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kerinduan kita bersama dari materi ini kita mampu menjadi remaja Kristen yang bertanggung jawab karena hal ini sangat penting, memiliki pengaruh untuk hidup kita, hidup banyak orang, dan masa depan kita. Sehingga kita nantinya dapat mengekspresikan kepribadian yang bertanggung jawab sebagai ciri pribadi yang dewasa di dalam kepribadian yang utuh dan juga di dalam iman Kristiani. Untuk itu, kita harus memahami arti dan pengertian dari tanggung jawab itu sendiri. Kita melihat ternyata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab merupakan kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini menunjukkan segala tindak tanduk dan perbuatan kita ada konsekuensi, dan untuk itu mari kita berhati-hati sehingga apa yang kita berbuat kita harapkan mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya kita pun akan diberkati di dalamnya. Remaja Kristen harus menyadari bahwasanya tanggung jawab itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan kedewasaan. Artinya, tanggung jawab adalah salah satu ciri kedewasaan dari sudut pandang firman Tuhan yang harus kita tunjukkan. Untuk itu, setiap anak-anak atau peserta didik diharapkan mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat baik dan benar, dan untuk itu harus selalu belajar dan mempersiapkan diri, karena kelak nantinya tanggung jawab yang terlatih akan memungkinkan kita menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Dua Bapa dan dua kita bersama akan menjadi orang yang hebat. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang besar, anak-anaknya juga harus melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 21, ada satu perikop dikatakan di situ, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini menunjukkan kita tidak boleh meremehkan tanggung jawab sekecil apapun itu. Karena setiap tanggung jawab yang kita lakukan dengan setia dalam perkara kecil apapun, maka hal itu akan mempengaruhi kita diberikan atau tidak, dipercaya atau tidak dalam perkara-perkara yang lebih besar. Setiap tanggung jawab yang kita kerjakan dari nas ini bisa kita perhatikan tidak luput dari perhatian Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat kita, manusia tidak memperhatikan kita, tapi sepasang mata ilahi Tuhan memperhatikan hidupmu. Dan kalau kamu lakukan tanggung jawab secara baik dan benar, maka kepercayaan yang lebih akan diberikan dan akan mendapat upah. Orang-orang yang setia dan bertanggung jawab, mereka akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita yang luar biasa. Nah, untuk itu
Remaja Kristen harus benar-benar mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab. Karena kenapa? Tanggung jawab kita itu harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala talenta yang diberikan kepada kita, segala potensi yang diberikan kepada kita, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Jadi pertama, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab kepada diri sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mempengaruhi keadaan kita di masa depan. Mari persiapkan diri untuk hari depan yang lebih baik. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu sangat penting. Contohnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian, mulai daripada tanggung jawab membersihkan diri, tanggung jawab di kamar, tanggung jawab membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah, tanggung jawab di dalam pekerjaan dari sekolah, tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas pribadi, tugas-tugas kelompok, bahkan tugas-tugas yang semuanya itu harus yang merupakan bagian kita, mari kita kerjakan dengan baik. Kita juga harus bertanggung jawab dengan sesama. Tuhan berkata dalam Yeremia 33, darah orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Ini menunjukkan kita nggak boleh egois, kita tidak boleh fokus kepada diri sendiri, orientasi diri yang berlebihan sehingga tidak peduli kepada orang lain, bukanlah tanggung jawab, bukanlah kepribadian remaja Kristen. Kita harus bertanggung jawab untuk boleh mereka diberkati. Siapa yang ada di sekeliling kita, sesama kita. Kita bertanggung jawab kepada orang tua, kita bertanggung jawab kepada guru, bertanggung jawab kepada teman di sekitar, bahkan kepada bangsa dan negara. Saya berdoa, kamu semuanya adalah anak-anak Tuhan yang harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negara ini, sehingga negara Indonesia khususnya jauh lebih baik. Kita juga bertanggung jawab kepada lingkungan. Tanggung jawab kepada lingkungan ditunjukkan dengan cara membersihkan, memelihara segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Apakah itu tumbuhan, apakah itu perlengkapan-perlengkapan, apakah itu hal-hal yang membuat orang nyaman, mari pedulikan. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada lingkungan, maka lingkungan kita akan rusak. Bahkan jangan salah, alam bisa marah. Terkadang tanah longsor, kebakaran, banjir itu tidak muncul sebagian besar dengan tiba-tiba, tapi itu karena adanya ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi hari ini kita sebagai remaja Kristen bertanggung jawab, kita berdoa itu akan dilalukan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa kisah-kisah yang berbicara tentang tanggung jawab. Salah satunya adalah kisah Adam dan Hawa. Mereka ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan sebagai manusia pertama yang menempati Taman Eden. Segala sesuatu yang luar biasa yang mereka butuhkan ada di sana. Kasih karunia Tuhan besar dalam pribadi mereka. Tapi kalau kita melihat mereka dikelebui oleh si ular jahat, si iblis, sehingga tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi milik mereka tidak mereka kerjakan dengan baik. Ini menjadi satu contoh pribadi yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa? Dampaknya adalah mereka dibuang dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Tuhan sudah memberikan kebebasan penuh kepada mereka, walaupun pada batas-batas tertentu. Tapi terkadang kasih karunia tidak mereka perhatikan dengan baik, sehingga apa yang terjadi? Mereka diusir dari taman yang luar biasa itu. Hakim-Hakim pasal 13-16 itu ada kisah tentang Simson. Kisah seorang yang diberikan Tuhan kasih karunia, kekuatan yang luar biasa, menjadi pemimpin bagi orang-orang Ibrani pada saat itu. Namun, kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim 13-16, dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia suka berpesta, dia suka bertemu dengan orang-orang ada di sekelilingnya untuk meminum-minum, dan dia membuat pesta yang meriah sehingga melalaikan tugasnya. Sampai akhirnya musuhnya menggunakan kesempatan, kelalaian dia, yaitu memanfaatkan istrinya Delilah untuk boleh dia memberitahukan kelemahannya, sehingga apa yang terjadi? Dia kehilangan kekuatannya dan akhirnya dia pun binasa, meninggal, mati dengan neruntuhan orang Filistin. Namun ada juga tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Nehemia 2 ayat 1-7.
Dia bukan orang biasa, dia bukan orang gampangan, tapi orang yang benar-benar dipercaya oleh Tuhan untuk boleh menjadi orang hebat di negerinya, di negeri asing, yaitu di kerajaan Persia. Tapi dia melihat waktu itu tanah kelahirannya rata dengan tanah. Dia menjadi seorang pejabat, namun semangat nasionalismenya, rasa patriotismenya tumbuh, dan dia meninggalkan jabatannya, dia permisi, dan dia pergi ke tanah kelahirannya untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Wow, kisah yang luar biasa, seorang yang sangat bertanggung jawab. Kalau Nehemia boleh, mari kita juga bersama-sama boleh mengerjakannya. Ada contoh lain dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, ada orang Samaria, dia juga bertanggung jawab. Dia orang yang tidak bebas bertemu dengan orang-orang lain karena saat itu mereka sepertinya dianggap berbeda dari orang Israel. Namun situasi yang dialami tidak membuat dia jauh untuk tidak melakukan yang terbaik, tapi dia bertanggung jawab. Kalau kita melihat, dia menemukan orang yang sedang dirampas harta miliknya, kemudian hampir kehilangan nyawanya, dia peduli kepada sesamanya. Dia peduli secara sosial dan dia lakukan dengan bertanggung jawab. Kalau Nehemia memiliki rasa patriotisme, nasionalisme yang tinggi, kisah orang Samaria menunjukkan adanya tanggung jawab sosial yang luar biasa. Kalau mereka bisa mengerjakannya, Bapak berdoa kita semuanya juga remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa juga boleh mengerjakannya. Nah, jadi remaja Kristen harus menyadari tanggung jawab adalah ciri daripada kedewasaan yang Tuhan mau kita tunjukkan bersama-sama. Dan kalau kita mengerjakannya, kita berpeluang menjadi orang-orang pilihan. Manusia senang dengan pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan juga senang dengan anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan berkata, jika engkau setia dalam perkara kecil, bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka Tuhan karuniakan dalam tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan, bahkan promosi-promosi yang luar biasa. Sehingga mempengaruhi masa depan. Orang yang bertanggung jawab, masa depan yang gilang gemilang berpeluang menjadi miliknya. Dan harus diakui, tanggung jawab ini harus menjadi identitas remaja Kristen. Jadi mari latih dirimu bertanggung jawab. Mari latih dirimu bertanggung jawab dari hal-hal kecil, dari hal pribadi, di rumah, tugas-tugas sekolah. Latih karena Tuhan melihat dan orang-orang juga memperhatikan supaya hari depan kita jauh lebih baik. Hari ini saya mengajak komitmen buat kesepakatan dengan saya sebagai yang memberikan materi ini, bahkan kesepakatan dengan dirimu sendiri. Hari ini lihat apakah kita sudah termasuk pribadi yang bertanggung jawab. Kalau sudah, puji Tuhan, haleluya. Kalau belum, hari ini koreksi. Hal-hal apa yang membuat dirimu tidak bertanggung jawab? Atau mungkin hal-hal apa yang harus kamu kerjakan sebagai tanggung jawab namun belum kamu kerjakan? Ini waktunya. Mari benahi diri sendiri. Buat satu komitmen untuk boleh membangun tanggung jawab yang luar biasa yang merupakan ciri kedewasaan dalam diri kita. Hari ini bangun satu komitmen untuk tampil menjadi pribadi remaja Kristen yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa, ditunjukkan dengan tanggung jawab yang dilakukan secara baik dan benar. Saya berdoa ini menjadi milikmu, untuk Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati, dan dirimu pun pasti diberkati. Salam sukses, salam bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Shalom.